melanjutkan prosesi daripada kematian Tuhan dengan satu tema. Kemarin kita sepakat, Kaimtong 66 tahun bukan gereja anak-anak, bukan gereja setengah jadi, tapi 66 tahun adalah gereja yang dewasa, yang well done. Karena itu kematian Kristus memampukan kita untuk hidup di dalam melaksanakan kehidupan finishing well. Saudara berdoa, biarlah hidupmu, seluruh kehidupanmu digenapi sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang kedua, saudara berdoa, hari ini setelah Yesus mati, dikuburkan, maka Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ini saatnya gereja Kaimtong akan melanjutkan kehidupannya yang telah ditetapkan oleh firman dan digenapi oleh firman. Sekarang waktunya Kaimtong dengan kuasa kebangkitan daripada Kristus melanjutkan menjalani kehidupan dengan finishing strong. Jadilah kuat saudara-saudara, yang lemah hari ini karena sakit penyakit, yang susah hari ini karena kekecewaan dan sebagainya. Firman Tuhan berkata, bangkit dan jadilah kuat. Marilah kita berdoa, biarlah roh kebangkitan yaitu Roh Kudus akan menjamah saudara satu persatu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk penggenapan daripada salib Tuhan. Yesus telah menyelesaikan dengan sempurna. Demikian hidup kami sekarang bukan daripada dasar dunia ini, tetapi hidup kami karena dasar firman-Mu. Dan semua akan tergenapi dalam kehidupan kami. Gerejamu 66 tahun akan menggenapi apa yang ditetapkan oleh firman-Mu. Demikian umat kebangkitan-Mu Tuhan, mereka akan menjalani kehidupan bersama gerejamu dengan perjalanan untuk mengalami finishing strong. Kekuatan, kemampuan, kuasa kebangkitan akan terjadi kepada setiap umat-Mu untuk menyelesaikan panggilannya sampai kepada kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, tolong kami semua untuk mengerti firman-Mu. Kami boleh mengalami kebangkitan-Mu dan kami mau hidup sebagai umat kebangkitan di dalam kerajaan-Mu hari ini sampai kerajaan-Mu yang kekal. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Ini waktunya bagi umat Tuhan untuk mengerti dalam setiap ibadah kebangkitan, secara khusus untuk gereja Kaimtong, secara khusus di ibadah yang kedua, di mana Tuhan telah menganugerahkan yaitu umat-umat yang akan berkomitmen total untuk menyerahkan hidupnya untuk dibaptis menjadi kesaksian, bukan keselamatan. Baptisan bukan menyelamatkan, hanya iman kepada Kristus yang bangkit itu menyelamatkan. Tetapi baptisan menjadi kesaksian buat umat kebangkitan yang tinggal di dalam kerajaannya. Dan secara spesial kita bersyukur Tuhan menganugerahkan jemaat-jemaat yang mau rindu mempersembahkan hidupnya untuk melayani. Para jemaat yang akan diatestasi. Atestasi bukan menyelamatkan, gereja Kaimtong tidak menyelamatkan, hanya Kristus yang menyelamatkan. Tetapi mereka mau untuk menjadi saksi umat kebangkitan yang hidup di dalam kerajaannya. Karena itu tepat dengan peristiwa kebangkitan ini, kita akan memasuki yaitu perjalanan gereja 66 tahun. Bukan finishing well saja. Finishing well semua sudah digenapi. Kita nggak perlu cari-cari hidupku kayak apa, Muse, nanti gimana Muse, anakku. Nggak usah cari-cari. Setiap umat kebangkitan sudah ditetapkan oleh firman Allah. Hidupmu akan tergenapi asal engkau hidup
di dalam kebangkitanku dan kerajaanku. Karena itu berketepatan dengan persembahan ini, setiap umat Tuhan membutuhkan sebuah perjalanan untuk mencapai apa yang digenapi firman, yaitu finishing strong. Saya berdoa supaya gereja merubah mental mindset, mulai dari anak-anak, guru-guru, pembina, majelis, semua kita hamba Tuhan, kita kembali kepada mindset, yaitu selesaikan dengan kuat. Atau dengan sebaliknya, kuatlah sampai selesai. Oleh sebab itu menarik sekali, yaitu nas hari ini yang memberikan kepada kita konsep kebangkitan yang benar, yang berbeda dengan kebangkitan dunia. Konsep yaitu finishing strong, yang berbeda dengan orang dunia. Saudara bisa lihat di media-media, banyak tulisan. Saya ambil ini dari media, tetapi saya pilih. Saya tidak mau gambar orang yang menang atlet, enggak, seolah-olah finishing strong karena dirinya. Tetapi saya mengambil gambar finishing strong karena penyerahan diri kepada Tuhan. Berbeda, bukan? Mari kita lihat dulu. Di dalam Lukas 23 saya akan mengajak kita membaca ayat yang kelima saja. Lukas 24. Lukas 24 kita akan melihat. Kita membaca ulang ayat yang kelima, saudara. Lukas 24 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, apa? Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? 6. Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea. Satu lagi yang saya akan ajak saudara melihat Injil Yohanes pasal 11. Peristiwa kebangkitan dicatat oleh penulis Injil. Dua Injil ini yang mencatat dengan sebuah pertanyaan. Mari kita lihat Yohanes 11 ayat yang ke-25. Yohanes 11 ayat 25. Mari kita baca. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan, walaupun ia 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, sama-sama, percayakah engkau akan hal ini? Berapa banyak kita sampai hari ini percaya? Lagu hidup sepanjang daripada ibadah ini hanya kata dia hidup. Sorga senang. Tapi roh kebangkitan mungkin sedang menyelidik kepada setiap kita. Pertanyaannya, apakah saudara yakin Tuhan itu hidup? Apakah saudara percaya bahwa Tuhan itu hidup di dalam hidup kita? Saya perdalamlah lagi ya. Remaja akan menjadi pengurus, para baptisan juga, dan jemaat yang sudah dewasa. Saya bertanya, apakah saudara percaya Yesus ada di sini? Percaya? Kalau Jokowi ke sini gimana? Kemarin saya mendengar Juanto berkhotbah, memberi gambar, bukan gambar Muse. Gambar siapa? Prabowo. Kalau Pak Prabowo ke sini gimana sikap saudara? Sepertinya kita perlu mengalami kebangkitan ulang. Justru melalui ibadah kebangkitan ini adalah momen untuk kita kembali menyadari kalau kita berkata dia hidup, mengapa engkau mencari yang hidup di tengah orang mati? Artinya menjadi pertanyaan bagi kita, apakah aku masih hidup? Hidup oleh kuasa kebangkitan yang Tuhan berikan.
Sedangkan Tuhan mengatakan kalau kamu percaya bahwa aku hidup, kamu hidup. Yohanes 14 ayat 9, kamu hidup. Dan di dalam Roma 8:11 mengatakan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia telah membangkitkan Kristus akan menghidupkan kamu. Tubuhmu yang fana akan hidup oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Pertanyaannya, apakah kita percaya, yakin 66 tahun gereja tidak akan pernah melupakan bahwa Yesus itu hidup. Bukan aku yang hidup, bukan aku yang mengambil keputusan, tetapi aku mau hidup. Mengapa jemaat tidak menjadi kuat? Mengapa kita tiba-tiba menjadi lemah? Mengapa tiba-tiba kita menjadi goyah? Kita membutuhkan the spirit of resurrection. Kita membutuhkan roh kebangkitan. Jika roh yang membangkitkan Allah itu membangkitkan Yesus, roh Allah yang membangkitkan Yesus, roh Allah itu yang diam di dalam kamu akan membangkitkan kamu. Selama 66 tahun gereja, mungkin juga jemaat boleh mengalami pengalaman kebangkitan. Pertanyaannya, apakah kita masih bertanya, mengapa saya mencari yang hidup di antara orang mati? Arti yang kedua adalah, apakah kita telah hidup sebagai umat kebangkitan? Dengan jelas Tuhan mengatakan, aku hidup bukan untuk aku, supaya aku memberikan pengharapan kepadamu. Finishing well, aku selesaikan di atas kayu salib dengan darah yang mahal, tidak dengan barang fana atau emas atau toko atau apapun, tidak yang membayar kamu hidup. Aku yang finishing well, supaya kamu bisa hidup dengan finishing strong. Bukan orang-orang yang setengah, orang-orang yang berhenti di perjalanan. Dulu semangat, sekarang tidak semangat. Dulu rajin, sekarang tidak rajin. Dulu belum menikah, bagus. Setelah menikah, banyak tuntutan musuh. Dulu tidak punya toko, rajin. Sekarang tidak. Saudara, apakah kita termasuk orang mati? Mari kita refleksi. Biarlah ibadah ini saudara akan merindukan kembali roh kebangkitan, the spirit of resurrection come into my heart. Bangkitkan aku sesuai dengan janjimu Tuhan. Ada persoalan yang kedua. Saya ajak melihat Matius 26. Musuh kok persoalan terus? Oh iya, kebangkitan itu selalu persoalan. Kalau tidak ada kematian tidak bangkit. Kalau ada persoalan itu ada solusi. Makanya masalah itu emasnya Allah. Saudara tenang aja. Roh kebangkitan akan menolong gereja Kaimtong beserta dengan umat kebangkitannya. Matius 26, perhatikan saudara. Persoalan yang kedua, untuk supaya kita bisa finishing strong, ayat yang ke-29. Matius 26 ayat 29. Mari kita baca. Akan tetapi aku berkata kepadamu apa? Mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Saya kembali sebentar saja. Lukas tadi menceritakan bukan mengapa kamu mencari dia yang bangkit. Tidak loh ya. Seluruh Injil mencatat tentang kebangkitan. Tapi Lukas spesifik karena Lukas mengendaki adalah umat yang mempercayai Tuhan bukan hanya bangkit tetapi hidup. Kata hidup itu adalah berotoritas, berkuasa. Kata hidup itu dipakai untuk menunjukkan yaitu pribadi dia sebagai raja. Karena itu klop dengan Matius 26. Matius 26 saya tidak membacakan tidak menyelesaikan pada Jumat Agung karena ini dipakai untuk kebangkitan. Ini nas namanya yaitu eskatologi verse, ayat eskatologi. Tuhan berkata, aku melakukan perjamuan sekarang dengan kamu, tetapi aku sekarang tidak mau minum lagi seperti ini, karena aku mengharapkan kamu bersama aku di dalam
kerajaan Bapa. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Persoalan kedua adalah ketika Yesus bangkit, mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Bahkan dikatakan, percayakah kamu kalau kamu sudah mati, kamu akan hidup? Dan percayakah kamu kalau kamu sudah hidup dan percaya kepadaku, kamu tidak akan mati selamanya? Hidup, pertanyaannya logika dewasa, hidup di mana Musa? Yesus dengan jelas, aku tidak akan meminum perjamuan di dunia ini bersama kamu murid-murid. Aku akan minum lagi bersama kamu di kerajaan Bapa. Finish strong itu artinya adalah menjadi kuat sampai kerajaan Bapa. Persoalan umat Tuhan, mengapa kita tidak bisa mengakui kehadiran Tuhan? Karena kita the wrong place. Right man in the right place, wrong man in the wrong place. The sin man in the sin place, and the righteous man in the righteous place, righteousness place, tempat yang benar. Ini menjadi konsep kebangkitan bagi saudara dan saya. Para baptisan, engkau tidak lagi hidup di dunia saja sekalipun engkau makan dan minum di dunia, tetapi sesungguhnya engkau adalah umat kebangkitan. Kamu adalah bangsa pilihan. Kamu adalah umat pilihan Tuhan. Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani untuk memberitakan perbuatan Allah yang telah mengeluarkan kamu dari dunia yang gelap kepada kerajaan. Gereja 66 tahun tidak mengarahkan lagi kita kepada hal duniawi. Stop. Finishing well sudah kita alami lewat kematian. Hanya Yesus yang bisa membayar hidup kita bernasib dan takdir sesuai dengan firman. Kita tidak mengikuti dunia atas dan bawah, musuh-musuh. Sekali-kali di atas, nanti ada di bawah. Siapa yang bilang? Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti itu. Firman Tuhan membayar di atas kayu salib dengan darah yang mahal, supaya hidupmu yaitu finishing strong. Kemana? Kerajaan. Karena itu doa Bapa kami mengatakan apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di mana? Di sini. Seperti saudara, Tuhan itu menyiapkan umat kebangkitan itu tempatnya bukan di dunia. Sekalipun Anda di dunia, fokus Anda bukan dunia, tetapi the kingdom of God. Oke, saya pikir dan saya percaya Anda sudah jelas. Kalau Anda mengatakan, Musa, saya percaya Yesus bangkit, tunjukkan kamu adalah umat kebangkitan. Umat kebangkitan adalah umat apa? Bukan umat yang loyo. Next. Tolong. Umat kebangkitan itu adalah umat yang strong to the finish. It's mean finishing strong. Loh, dari mana? Saudara perhatikan. Kata hidup yang dipakai oleh Lukas bukan bangkit. Kenapa? Karena bangkit itu dari tidur naik bangkit. Peristiwa. Tetapi hidup itu berbicara tentang otorite. Berbicara tentang akulah raja yang akan dunia ini, akan sorga dan bumi. Akulah raja, karena itu aku memerintahkan kamu pergi dan sebagainya. Minggu depan lo sesintia. Ini berbicara tentang kerajaan, saudara. Ini bukan berbicara tentang yang lain. Hidup di sini adalah hidup berbicara tentang otoritas daripada Kristus. Karena itu setiap umat Tuhan dikatakan rohku yang membangkitkan Kristus ada di dalammu, akan membangkitkan. Kata membangkitkan itu dipakai kata dengan kuasa, yaitu dunamos. Dunamos itu dinamit. Dinamit itu ada dinamis. Dinamis itu ada dinamika. Menjadi umat Allah, umat kebangkitan bukan umat yang pasif. Bukan umat yang tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Rohnya ada di dalam aku, maka aku mengalami dunamos, mengalami kuasa kebangkitanmu, supaya aku bisa finishing until the kingdom of God. Finishing strong, aku harus kuat. Dan itulah yang diberikan oleh Tuhan. Seluruh murid-murid Tuhan dalam perjalanannya finishing strong sampai ke surga. Karena Yesus adalah teladan. Yesus yang memberi contoh. Yesus tidak menolak yang namanya salib. Yesus tidak menolak yang namanya kematian. Yesus tidak menolak yang namanya turun dalam kerajaan maut.
Yesus finishing strong sampai kita mengalami kebangkitan. Jangan mengikut dunia. Dunia bukan salib, tetapi nyalibkan orang. Dunia bukan mati, tapi justru mematikan orang. Kekristenan mengajarkan mati terhadap dirimu, bukan mati kamu. Kekristenan mengajarkan pikul salib, bukan salibmu, kamu tak salibkan. Bukan. Dunia membawa orang bukan sampai kepada sorga. Kaya boleh, banyak uang boleh, successful businessman boleh, tapi tidak punya sorga karena tidak ada jalan. Tapi kekristenan, setiap apapun yang kamu lakukan membawa orang ke sorga. Beda saudara. Karena ada kuasa kebangkitan kepada umatku. Ini gaya umat kebangkitan. Umat kebangkitan adalah hidupnya finishing strong. Apa yang belum selesai dalam hidupmu sekarang, kerjakan dengan kuat. Musa, saya sakit, masih kuat, jadilah kuat. Siapa yang saat ini mengalami keterpurukan, jadilah kuat. Gereja tidak boleh mengabaikan berbicara mengenai keterpurukan. Teman-teman kita gereja banyak yang sakit, banyak yang mengalami kesusahan. Kita tidak boleh menutup mata. Apa jawabannya Musa? Uang. Boleh, tapi tidak jadi jawaban itu. Jawabannya adalah hari ini kamu akan menerima roh kebangkitan. Kuasa kebangkitan menjadikan kamu umat kebangkitan. Dengan satu mentalitas kerajaan. Finishing strong, not finishing weakness. Saudara, ini penting. Jangan contoh dunia ya. Supaya kita strong, pikul salib. Sudah pelayanan ditaruh, itu bukan pikul salib. Jangan contoh dunia. Kalau kita perlu mati diri kita, ego kita perlu mati. Matikan. Jangan nunjuk-nunjuk orang untuk mematikan. Kamu harus berubah. Saya yang harus berubah. Menjadi orang yang kuat sampai akhir. Umat kebangkitan itu memiliki mental. Stay tune. In tune. Makanya gayanya tadi bagus sekolah minggu itu. Hidup. Bagus tadi saya lihat guru sekolah minggu Yosi. Saya lihat terus saya. Sebetulnya salib kan begini kan. Ini kematian Jumat. Tapi dia lanjutkan. Hidup. Coba tirukan. 1, 2, 3. Coba gini ayo. Pulang dengan salib yang hidup. Bukan salib yang digantungkan di rumah, di garasi, di tempat macam-macam. Tapi tidak hidup di dalam dirimu. 1, 2, 3 ayo. Hidup. Wah, gini loh ya. Nih, pulang pakai gaya gini, bukan tai chi. Tetapi ini gaya kebangkitan. Ya, enggak apa-apa. Sambil makan di Lukimi enggak apa-apa. Nanti Liu akan tanya, Musa sedang ngapain? Gaya kebangkitan, men. Jadi jemaat KM Tong gayanya begini. Kalau saudara lemah, saudara pakai gaya seperti ini. Jadilah kuat. Waktu di persekutuan kita lemah, doanya lemah, nyanyinya lemah, keluarkan gayanya. Hidup, saya hidup. Amin. Bertahan saudara. Jangan ikut dunia, pakai kekuatan, tidak mau bertahan. Yesaya mengatakan yaitu orang yang menanti-nanti aku, dia akan mendapat kekuatan seperti burung Raja Wali. Sekalipun dia berlari, tidak menjadi lemah. Sekalipun dia berjalan, tidak kekurangan kekuatannya, karena engkau menanti-nantikan aku. Saudara, gaya hidup umat kebangkitan bukan pakai kekuatan sendiri. Sondol sana, sendol sana, labrak sana, labrak sini. 3 tahun Musa belajar di sini juga bukan kekurangan jurus. Musa juga bukan kekurangan kemampuan untuk Musa bisa melawan semuanya. Musa belajar umat kebangkitan itu kalau ada apa-apa, stay tune, strong in prayer, strong in worship, strong in relationship with God. Itu yang penting. Para baptisan bukan diajarkan setelah dibaptis langsung ngelabrak semuanya. Otoritas dilanggar semuanya. Orang tua dilangkahi semuanya. No. Stay tune. Bertahanlah sampai pada kesudahan. Saudara, ayat ini adalah ayat yang dikemukakan oleh Yesus dalam penderitaan awal akhir zaman. Ketika kasih sudah dingin, ketika kedurhakaan bertambah. Saudara jangan kaget, ke depan ini akan banyak saudara merasa ditinggalkan, saudara merasa eksklusif. Tidak apa-apa saudara,
Karena saudara bukan menjadi umat dunia, saudara bukan menjadi umat kegelapan, saudara adalah umat yang sudah bangkit. Dan saudara harus membangun hubunganmu dengan Tuhan. Bertahan sampai kesudahan. Itu namanya finishing strong. Dan yang ketiga, saudara harus belajar setia. Tuhan Yesus mengingatkan, hai hambaku yang setia, engkau setia di dalam perkara kecil, aku akan berikan perkara yang besar. Saudara harus setia. Jangan pelayanan baru yang kecil, musuh kecil ada bisa ditinggalkan. Saya jadi bingung. Kalau gereja 66 tahun masih dianggap seperti bocah kecil, anak-anak, budak kecil itu. Budak kecil itu mainan taruh aja, mamanya yang ringkesin, betul nggak? Tapi kalau gereja sedewasa ini meletakkan pelayanan, apalagi pelayanan disebut mainan, oh Tuhan tolonglah. Mari berubah, belajar setia. Orang yang punya umat kebangkitan, jadi umat kebangkitan, pilihan Allah, dia itu belajar setia di dalam perkara kecil. Setia artinya punya tanggung jawab. Ketika saudara dipercayakan pelayanan kecil di gereja ini, Tuhan percayakan pelayanan saudara untuk merawat suami, istri. Pelayanan-pelayanan di dalam rumah, bukan hanya di gereja, tetapi dimanapun saudara pelayanan. Jangan anggap hanya kecil dan saudara mau meremehkan. Umat kebangkitan adalah umat yang strong until finishing strong. Saudara harus ambil kuasa kebangkitan. Kalau hari ini ada pelayanan Anda main-main, Anda lepaskan, Anda tidak mau untuk bertanggung jawab, saudara minta ampun kepada Tuhan. Saudara minta ampun kepada Tuhan. Saudara tidak menunjukkan aku umat kebangkitan. Kalau engkau tidak menunjukkan umat kebangkitan, Anda mati. Mati secara rohani dan mati di dunia. Seperti garam yang diinjak-injak orang, tidak menjadi berkat. Saudara perhatikan, ibadah kebangkitan penting supaya Anda menerima roh kembali. Kebangkitan, loh Musa kalau gitu rohnya keluar masuk. Tidak. Ketika kita mendukakan Roh Kudus dan kita minta ampun kepada Roh Kudus akan memimpin Anda untuk setia dalam perkara kecil, dalam pekerjaan, dalam kerajaannya. Bagaimana dengan dunia? Dunia masak mana? Masak mau? Sepele. Apa itu? Rendahan. Apa itu? Sebaliknya dunia fokus kepada apa? Yaitu penghargaan yang dilihat orang. Umat kebangkitan memiliki fokus, bukan penghargaan dunia. Umat kebangkitan memiliki fokus supaya kita strong until finishing strong. Kita mesti harus memfokuskan sebagai seorang pelari, memfokuskan kepada reward till the end. Reward itu bukan di starting, tetapi di end rising. Kita kadang-kadang sudah terlalu takabur. Kita merasa kita awal bagus, kita kemudian berhenti, kita kemudian tidak setia, kita tidak mau bertahan di dalam Tuhan, kita tidak mau nyontoh Tuhan. Akhirnya kita menjadi lelah dan akhirnya kita tidak finishing strong dan akhirnya kita memalukan nama Tuhan. Saudara, mari kita kerjakan dengan roh kebangkitan Anda, umat kebangkitan. Anda harus terus berfokus. Apapun yang saudara kerjakan di dalam dunia ini, fokusnya bukan menerima penghargaan dunia, tetapi saudara harus menerima mahkota kebenaran. Rasul Paulus mengatakan, saat sekarang ini darahku sudah tercurah, persembahan akan kuberikan. Aku telah melakukan pertandingan dengan baik dan memelihara iman. Dunia konsepnya beda. Mendapat penghargaan dengan apa? Sikut sana, sikut sini, lawan sana, lawan sini. Dia tidak peduli, ya, berbahagia di atas penderitaan, tidak peduli. Tapi kalau anak Tuhan, no, justru pengorbanan, persembahan, sebagai persembahan untuk Tuhan. Darahku sudah tercurah, karena aku akan mendapatkan ganti, yaitu mahkota kehidupan. Yakobus menasihatkan kepada jemaatnya supaya bertahan dalam ujian dan percobaan. Saudara-saudara yang sakit, saudara-saudara yang saat ini mengalami godaan, mengalami gangguan ekonomi dan segalanya, saudara tetap harus fokus. Saudara tidak perlu mengharapkan apa-apa. Saudara tetap percaya seperti yang dikatakan Yakobus. Ketika kamu tahan uji di dalam pencobaan itu, kamu tetap setia kepada Tuhan, maka mahkota kehidupan akan diberikan kepada kamu pada saat kedatangan Tuhan.
Sekali lagi, fokus daripada upah Tuhan. Para baptisan sebentar dibaptis bukan supaya dapat cuan di dunia, tapi kita mendapatkan di sorga. Loh masa kita tidak diberkati? Tidak usah ngomong. Mana ada anak ditelantarkan papa? Tidak ada. Roh kebangkitan itu ada di dalam kita, sehingga kita mengatakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Lanjut. Ku mau cinta. Terus, meskipun dalam hidup ku tetap. Panggil dia. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anak. Pakailah. Problem kedua, saya akhiri. The right man in the right place. Kenapa kita tidak strong until finish? Kita tidak finishing strong karena kamu salah alamat. Roh kebangkitan tidak mungkin diberikan kepada orang dunia. Tidak, hanya yang percaya Yesus yang mendapat kebangkitan, dan itu dipakai di dalam kerajaan. Jadi para baptisan nanti kalau engkau ada di dunia sudah diteguhkan, Anda harus berpikir dewasa. Anda sekalipun hidup di dunia, Anda tidak berfokus kepada dunia, tapi kerajaan. Dan apa yang terjadi di dalam kerajaannya? Mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengakui di hadapan Tuhan. Beberapa poin ini, 3-4 poin untuk kita ketahui. Bagaimana saya tahu Musa? Saya ada di dalam kerajaannya. Nilai kerajaan inilah yang akan bertumbuh di dalam gereja ini. Gereja ini 66 tahun akan memiliki nilai kerajaan. Mari kita baca sama-sama. Saya baca poin, Anda baca ayat. Pertama, mengakui kemiskinan rohani. Katakan. Mau mengakui miskin? Apa miskin rohani? Hanya bergantung sama Tuhan. 2, menjadi lemah lembut dan penurut. Saudara, bumi ini ternyata bukan bumi earth ini ya, sekarang ini, tetapi new earth adalah bumi baru. Hanya orang yang penurut dengan firman, orang yang lembut, lemah lembut, mudah diajar, orang itu yang memiliki kerajaan surga. 3, suci hatinya. Di mana kita bisa melihat Allah? Di bumi, dalam fellowship, tetapi di surga. Siapa yang boleh? Orang yang suci, orang yang hatinya sudah dibenarkan, dikuduskan di dalam kuasa kebangkitan. Terakhir, menanggung penderitaan karena kebenaran. Empat hal inilah yang dicatat oleh Matius untuk hidup di dalam kerajaannya. Maka biarlah ini menjadi firman dalam hidupmu, dan hiduplah dalam kerajaannya sebagai umat kebangkitan, dan alamilah roh kebangkitan yang memberikan engkau lebih daripada pemenang, sehingga engkau boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Yang percaya katakan